Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah dari UIK 1 sampai dengan UIK 13 dan juga Bapak Ibu yang ada di HKBP Marsada Gunung Putri. Malam ini adalah acara pertangyangan yang diselenggarakan Kuria HKBP Jati Sampurna di setiap rumah jemaat. Sebelum kita bernyanyi, memulai ibadah kita, kita berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND HKBP 677 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu,
supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 691 ayat 5. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini. Tertulis dalam Kolose 3 ayat yang ke-22 sampai dengan ke-25. Kita baca secara responsoria. Ayat yang ke-22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND 826 ayat 2. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pertanyaan kita malam hari ini diambil dari Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita.
Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Amang dan Inang, topik minggu kita hari Minggu yaitu bekerja untuk Tuhan. Artinya semua yang kita lakukan itu seperti apa yang kita baca dalam epistel pertanyaan kita malam hari ini tadi, lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan. Nah, apa hubungannya dengan Amsal ini, di mana Salomo mau mendidik orang percaya melalui cara belajar kepada makhluk hidup yang lain. Melalui nats ini juga diajak supaya jemaat itu belajar pengetahuan tentang alam dari segala ciptaan Tuhan, yaitu yang disebut dengan semut. Supaya ketika kita mengatakan bekerjalah seperti untuk Tuhan, maka di sana kita akan menjadi manusia yang berhikmat. Orang yang berhikmat itu tahu melakukan pekerjaannya dan melakukannya dengan baik dengan mempunyai tujuan. Mempunyai tujuan artinya seperti apa yang dikatakan tadi, kita menjadi orang yang bijaksana. Jadi jangan ada yang melakukan pekerjaan dengan sia-sia dan tidak punya tujuan. Kita harus melakukan pekerjaan kita dan harus jelas ada tujuannya. Kalau kita melihat melalui nats ini, ditirukan dan ditunjukkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang tidak bekerja dengan baik, yaitu dengan kata pemalas. Pemalas itu diciri-cirikan sebentar tidur, sebentar bangun, dan tidak ada yang tepat dalam pekerjaannya. Di mana pemalas itu menunda pekerjaan, tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik atau terkatung-katung atau hanya mengerjakan setengah-setengah, dan terkadang tidak dapat dan mampu menghadapi tantangan sehingga dikatakan hanya mengikuti jalan yang gampang saja. Nah, di masa-masa akhir ini mungkin sebagian dari kita mengalami suatu tantangan akibat dari masalah dalam pekerjaan kita. Bila kita orang yang berhikmat, maka masalah itu akan sanggup kita hadapi. Dan jika kita adalah orang yang berhikmat, maka ketika kita masih punya pekerjaan, kita akan mampu menabung dari apa yang kita hasilkan itu. Dan ketika kita sudah tidak bekerja, masih ada yang kita pakai sebelum kita mendapatkan pekerjaan. Dan bila ternyata itu sudah terjadi pada kita akibat tidak memiliki tabungan, ya mungkin kita berpikir apa yang mau ditabung. Sementara yang kita hasilkan itu aja cukup untuk hari ini. Atau mungkin kita mengatakan cukup untuk setiap hari. Tetapi terkadang juga seberapa banyak pun yang dimiliki oleh orang itu tidak akan cukup baginya kalau dia konsumtif, kalau dia memakai semuanya itu dan tidak berpikir untuk kehidupannya esok, atau mungkin dia memikirkan untuk pundi-pundi tentang hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Yang kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan menentukan jalan hidup kita
sehingga kita harus hidup bijaksana. Karena itu marilah belajar melalui nas ini, di mana kita diajari untuk menjadi orang yang bijak dan rajin dan ulet, di mana kita dididik untuk berguru kepada semut. Kemudian juga setiap orang dalam kehidupan dikatakan tidak ada satupun dalam kehidupan ini yang lolos berpengalaman menghadapi kehidupan, karena tidak ada sertifikat masing-masing dari antara kita. Jadi boleh saja kita mengatakan kita gagal dalam pekerjaan kita, gagal dalam berumah tangga, gagal dalam hal yang kita sedang jalani, tetapi tujuan pikiran kita itu apa saat ini dan penilaian kita apa. Tetapi yang mau dikatakan firman Tuhan kepada masing-masing kita, tak ada satupun dari manusia yang lolos, yang sudah punya sertifikat dan pengalaman tentang kehidupan ini. Karena kita tidak tahu besok akan terjadi seperti apa. Dan tidak ada satu orang pun dari kita yang membayangkan bahwa akan terjadi pandemi yang kita alami saat ini sampai dengan bulan 7, sudah berapa bulan kita, 5 bulan lebih kita beribadah di rumah, pertangyangan di rumah, terbatas pergerakan, semuanya itu tidak ada yang menduga akan terjadi. Tetapi semua dunia telah merasakannya saat ini. Kalau kita belajar kepada sejarah, setiap 100 tahun itu terjadi. Dan di beberapa tempat, di tempat yang lain akan ada hal yang sama. Kita baru saja menonton televisi dan bagaimana saudara-saudara kita di Makassar mengalami penderitaan yang hebat, tanah longsor, banjir, dan yang lain-lain. Maka sikap bijak dalam perjanjian baru yang diajarkan kepada kita adalah bagaimana orang bijak mendirikan rumahnya di atas batu dan bukan di atas pasir. Itu adalah juga suatu sikap bijaksana. Yesus menginginkan semua orang percaya untuk tetap bijaksana dalam kehidupannya. Makanya ketika Yesus mengajarkan semua orang percaya, kita juga dididik menjadi orang-orang yang berhikmat, yang penuh wibawa, yang kita bekerja seperti untuk Tuhan, dan kita menjauhkan segala dosa. Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, pelajarilah hikmat itu. Perhatikanlah apa yang terjadi dalam kehidupan ini dan jadilah bijak. Dari antara kita mungkin ada yang dengan sukacita menuliskan sejarah ini, dan mungkin anak cucu kita akan mengingat ini dan akan membaca ini, dan mereka juga akan belajar dari sejarah dan mereka akan mempersiapkan diri mereka. Walaupun mungkin dari antara kita ada yang dengan cepat dapat berubah, beradaptasi, tetapi jarang juga akan terjadi ada yang langsung bisa menerima semua yang terjadi ini. Bagi kita yang sampai dengan saat ini masih mengeluh, masih memikirkan apa yang dilakukan untuk besok, berdoalah kepada Tuhan. Persiapkanlah masa depanmu. Walau kita saat ini bersusah payah, percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita. Marilah kita memanfaatkan segala kesempatan kita untuk tetap mempersiapkan diri kita menghadapi segala tantangan. Dan kalau kita yang bekerja saat ini, bekerjalah seperti untuk Tuhan, dan hikmat yang daripada Tuhan yang menolong kita, membantu kita semua untuk dapat mempersiapkan masa depan kita dengan baik. Bekerjalah untuk Tuhan, marhobas dituhani, artinya semua yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Maka tidak ada lagi orang miskin karena kita bekerja mencukupkan apa yang ada dan malah tidak berutang. Kita bekerja dan bahkan walaupun sedikit yang kita terima, kita masih mampu menyisihkan untuk masa depan kita karena kita tidak manusia yang konsumtif. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, hiduplah bijak dan bekerjalah seperti untuk Tuhan. Amin.
Mari kita bersatu dalam doa. Kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan, mendidik, mengajari kami Tuhan, untuk tetap melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Mengikuti jalan-Mu adalah sikap bijak bagi kami, karena kehendak-Mu tidak pernah mencelakakan kami. Karena kami tahu Tuhan selalu merancang damai sejahtera untuk kami. Biarlah jalan Tuhan yang kami ikuti dan kehendak-Mu yang kami turuti. Biarlah kami bekerja seperti untuk Tuhan. Walau hari ini kami diajari untuk belajar dari semut, tetapi itu adalah pelajaran alam. Dan banyak lagi hal lain yang dapat kami pelajari dari alam ini. Biarlah kami Tuhan tetap membuka hati kami untuk rindu firman-Mu, rindu diterangi firman-Mu, agar kami tidak selalu tinggal dalam kegelapan di mana kami hanya mengeluh dan kami juga hanya menuntut, tetapi biarlah kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang melakukan pekerjaan kami untuk kemuliaan Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita berdoa syafaat, kita bernyanyi dari buku Ende 811 ayat 2. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa di surga atas bimbingan serta penyertaan Tuhan kepada kami pada malam hari ini. Kami bisa melaksanakan ibadah pertangyangan Week di HKBP Jati Sampurna dan HKBP Gunung Putri ya Tuhan. Semuanya itu ya Bapa bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kemurahan hati Tuhan saja. Terima kasih juga ya Bapa di sorga atas firman Tuhan yang telah ditaburkan pada malam hari ini, di mana kami harus meniru karakter semut ya Bapa. Kami harus bekerja, kami harus bergiat, tetapi semuanya yang kami lakukan itu ya Bapa di sorga, kami meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan menyertai setiap pekerjaan kami. Berkati pekerjaan tangan kami, berkati pekerjaan tangan orang tua kami, sehingga apapun yang kami lakukan, semuanya hanya kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu pada saat ini. Berkati ya Bapa di sorga jemaat-Mu dimanapun berada. Berkati juga gereja-Mu ya Bapa di sorga, supaya pelayanan kami lebih baik lagi. Berkati para pendeta supaya memberikan firman-firman, menaburkan firman yang luar biasa. Berkati juga para parhalado-Mu ya Bapa, supaya semuanya bekerja demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga ya Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang dalam pendidikannya, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi ya Bapa di sorga. Berikan kebijaksanaan kepada anak-anak kami, supaya mereka bisa menempuh cita-citanya, menempuh pendidikannya hingga selesai sesuai seturut kehendak-Mu. Terima kasih juga ya Bapa di sorga, kami serahkan kondisi anak-anak kami pada saat ini, di mana pendidikan mereka adalah yang terbaik buat orang tua.
pendidikan mereka menjadi yang utama bagi keluarga, supaya anak-anak kami semuanya Bapa di sorga bisa menjadi orang yang membanggakan bagi keluarga. Terima kasih juga ya Bapa di sorga untuk bangsa dan negara kami. Engkau berikan keamanan, Engkau berikan kebijakan kepada para pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah. Semuanya bekerja sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Semuanya takut akan Tuhan. Demikian juga ya Bapa di sorga, untuk mereka-mereka yang lagi kesusahan Engkau hibur ya Bapa. Mereka yang lagi berduka Engkau berikan sukacita, supaya kami semuanya dalam sukacita Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami berdoa dan berucap syukur melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku Ende 763 ayat 1 dan ayat 2. Yesus dongan di las rohan, Yesus si pangurupin las rohan, hot habor seauni, rohot pas ni rohami, mardongaton Yesus si las rohan, las rohan, las rohan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudari hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Olo Yesus dongan di las rohan, Yesus si pangurupin las rohan, hot habor seauni, dohot pas ni rohani, magdongat don Yesus si las rohan.